Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagimu, ya Bapa Yahweh Allah Hayam yang maha tinggi, di dalam anakmu yang tunggal, Mesias, Yahweh Syah, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aman. Shalom, saudara-saudariku bangsa Yasharala dimanapun berada yang membuka channel YouTubeku ini. Nama saya Gabar Ahmad Ban Aparayam. Ban Aparayam, Ban artinya keturunan. Ban Aparayam berarti saya keturunan Aparayam. Saya dari suku Yawasap. Saya salah satu keturunan Yasharala yang sudah terserak di keempat penjuru bumi, yang tertulis di Kejadian 28 ayat 64 dan di Yesaya 11 ayat 11 sampai 12. Saudara-saudariku bangsa Yasharala yang terkasih, inilah Tuhan kita, juru selamat kita, yang telah mati dan bangkit 2000 tahun lebih yang lalu, yang bernama Yahweh Syai. Perhatikan, dia negro, itu semua sesuai dengan firman. Di dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu, di situ jelas tertulis tembaga. Coba kita bayangkan tembaga. Kalau kita buka kabel, kita sobek kulit kabel, ya tembaga warnanya coklat. Coklat tua, bahkan kehitaman. Seperti itulah Yahweh Syah. Karena kita bangsa Yasharala adalah orang-orang kulit hitam, ras negroid. Ya. Jadi sebagaimana penampilan anak, seperti itu juga penampilan bapa. Dan begitu juga bangsa pilihannya Yasharala. Jadi Alkitab adalah kisah orang kulit hitam. Yahweh Syai artinya Yahweh keselamatan. Itu arti sebenarnya. Tetapi kalau secara literal, secara pemahaman atau pengartian kata, Yahweh Syai dari bahasa Ibrani asli, Lasyawan Kuades atau lidah kudus. Ya artinya dia, Hawasyai artinya keselamatan. Jadi secara literal, arti dari Yahwasyai adalah dia keselamatan. Tetapi makna sebenarnya adalah Yahweh keselamatan. Dan Sang Bapa Sorgawi, Sang Allah Hayam atau kekuatan kita bangsa Yasharala bernama Yahweh. Yahweh artinya dia ada. Ya artinya dia, Hawa artinya ada. Jadi Bapa dan Anak adalah satu. Jadi kalau kita ingat-ingat dulu salah satu firman bahwa Bapa Yahweh pada mulanya adalah firman. Dan firman itu telah menjadi daging. Artinya firman dari Bapa Yahweh itu telah turun ke bumi menjadi daging. Itulah Yahweh Syai. Jadilah itulah pemahaman Bapa dan Anak satu. Bahwa Yahweh Syai adalah Bapa Yahweh sendiri. Sang firman itu sendiri yang telah menjadi daging. Jadi hanya satu Tuhan, Bapa Yahweh. Dan hanya satu Tuhan juga, yakni anaknya yang tunggal, Mesias, Yahweh Syai. Karena Bapa dan Anak satu. Yahweh Syai adalah Bapa Yahweh sendiri. Inilah dia, Tuhan kita, Yahweh Syai, yang telah mati 2000 tahun yang lebih yang lalu. Kulitnya hitam, rambutnya seperti bulu domba. Semua secara tegas sudah tertulis di kitab Daniel dan kitab Wahyu. Jadi hanya Tuhan Yahweh Syai yang bisa menyelamatkan kita, saudara-saudariku bangsa Yasharala. Karena keselamatan hanya untuk kita bangsa pilihan Yasharala. Jadi marilah kita bertobat sungguh-sungguh. Janganlah kita memberikan lagi iman kita kepada segala bentuk keberhalaan-keberhalaan, apalagi agama-agama yang dibuat Romawi, agama Samawi.
Karena itu adalah salah satu penghukuman kita yang sudah terbuang ke 4 penjuru bumi, yakni firman Bapa Yahweh tentang kutuk di dalam Ulangan 28 ayat 15 sampai 68. Jadi di Ulangan 28 ayat 64 di situ dijelaskan bahwa kita yang sudah terbuang ke 4 penjuru bumi ini menyembah kepada kayu dan batu. Kayu dan batu itu representasi. Kalau kayu itu artinya Kristen. Karena Yahweh itu mati di kayu salib. Salib itu kayu, ya. Tetapi Yahweh, Sang Juru Selamat kita yang benar, yang asli, dipalsukan dengan Mesias-Mesias palsu ciptaan Romawi. Saya tidak perlu menyebutkan namanya. Itulah artinya di Ulangan 28 ayat 64, menyembah kayu. Dan ada juga yang menyembah batu. Menyembah batu ini ya, itulah salah satu agama bentukan Romawi. Ya, kita sudah tahulah yang disembah atau yang dipegang orang-orang Arab itu, keturunan Ismail itu. Karena di dalam agama tersebut juga mereka tangannya memegang-megang batu setiap melakukan ritual-ritualnya. Jadi selain dua agama itu satu lagi, yaitu agama yang dijalani oleh Yahudi palsu itu, keturunan Esau. Orang-orang Edom, orang-orang Askenas, orang-orang Khazar. Dengan Israel palsunya yang di Timur Tengah itu. Itu semua Romawi. Itu semua agama-agama tersebut buatan Romawi, buatan tatanan dunia baru untuk menghapus identitas dan iman kita sebagai bangsa Yahya Allah. Itu semua tegas semua kalau kita baca, cermati, dalami, renungkan Ulangan 28 ayat 15 sampai 68 tentang kutuk bagi bangsa kita. Jadi jalan satu-satunya kita harus betul-betul bertobat. Bertobat total kepada Bapa Yahweh Allah Hayam melalui iman di dalam anaknya yang tunggal, yakni Mesias Yahweh yang direpresentasikan melalui lukisan yang ada saat ini. Kira-kira seperti itulah Yahweh. Semua sesuai dengan firman. Kulitnya hitam, rambutnya keriting, putih seperti bulu domba. Inilah juru selamat kita, Yahweh, yang telah menebus dosa kita. Jadi bertobat totallah saudara-saudariku sebangsa, dari 12 suku Yahya. Jangan lagi keraskan hati kalian, karena saat ini adalah bagian terakhir dari akhir zaman. Baal Zabawab yang bernama Romawi Beelzebul, si penghulu iblis itu sudah panik. Dia saat ini mempercepat waktu ingin membentuk kembali Menara Babel, yaitu konsep pemerintahan tunggal, semuanya serba tunggal yang pernah dibuat si anti-Mesias, si anti-Kristus, Nimrod di masa permulaan bumi diciptakan di awal-awal kitab Kejadian. Jadi Baal Zabawab itu ingin membentuk kembali Menara Babel. Yaitulah yang kita kenal sekarang dengan nama tatanan dunia baru. Ya, dengan segala agenda-agendanya. Dan kita saat ini sudah di bagian terakhir dari akhir zaman. Jadi kita nggak usah bingung dengan tatanan dunia baru. Karena itu semua sudah dinubuatkan di kitab Daniel, kitab Joel, kitab Wahyu. Semua sudah tertulis. Ya. Jadi kita anak-anak Bapa Yahweh yang sudah kembali ke Bapa Yahweh melalui iman di dalam Mesias Yahweh. Rahasia-rahasia dusta dan kejahatan Baal Zabawab itu terbongkar semuanya di Alkitab kita sendiri. Ya, kita sesuaikan aja dengan fakta-fakta yang ada. Kita sesuaikan dengan fakta-fakta yang ada. Mereka sekarang membuat berbagai agenda, ya. Nggak perlu saya sebutkan nama agenda-agendanya. Kita semua sudah tahu sama tahu. Saudara-saudari kita sebangsa sudah banyak yang
jatuh, meninggal satu persatu karena bagian dari agenda-agenda tersebut. Karena mereka ingin mengurangi ya jumlah manusia. Mereka ingin memusnahkan keturunan Yakub, keturunan Yasharala, karena kita bangsa pilihan. Dan itu yang sangat dibenci Baal Zabawab. Makanya Baal Zabawab sekarang sedang memusnahkan kita. Sebelum-sebelumnya kita udah dihapus. Iman kita dihapus, identitas kita dihapus. Jadi bertobatlah. Karena di Zakaria 13 ayat 8, di Zakaria 13 ayat 8 di situ ditegaskan bahwa 2/3 harus mati binasa. Itu sudah difirmankan oleh Bapa Yahweh Al-Hayam. Artinya apa? 2/3 dari bangsa Yasharala ini adalah yang menolak bertobat, yang mengeraskan hati, yang tetap sibuk di dalam segala pemerintahan Baal Zabawab ini, yang tetap mencintai segala dusta dan kejahatan yang dirancang oleh Baal Zabawab. Itulah 2/3 yang terikat di dalam agama-agama buatan Romawi, agama Samawi. Itulah yang 2/3. Makanya jangan bingung lewat salah satu agenda dari tatanan dunia baru ini. Ya sekarang perhatikanlah saudara-saudari kita sebangsa. Kalau di berita-berita arus utama atau mainstream, ya tentunya itu ditutupi karena semua media-media itu milik elit-elit Illuminati, anak buah dari Baal Zabawab. Itu. Jadi kita salah satu jalan satu-satunya bagi kita hanya bertobat total kepada Bapa Yahweh melalui iman di dalam anaknya yang tunggal Mesias, Yahweh. Maka kita akan diselamatkan. Kita akan dituntun oleh roh Bapa Yahweh Al-Hayam atau Roh Kudus ke dalam seluruh kebenaran firman Bapa Yahweh Al-Hayam. Termasuk juga bagaimana kita menghindari segala niat-niat dari Baal Zabawab. Niat-niat jahat, rancangan jahat yang ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan kita di bagian terakhir dari akhir zaman ini. Jadi, saudara-saudariku bangsa Yasharala yang aku kasihi, di dalam Bapa Yahweh Al-Hayam, aku menyerukan kepada kalian, saudara-saudariku, bahkan aku memohon kepada kalian, saudara-saudariku, janganlah kalian menjadi 2/3 yang harus mati binasa. Tetapi bertobat totallah. Kembali kepada Bapa Yahweh Al-Hayam melalui iman di dalam anaknya yang tunggal. Juru selamat kita, Mesias, Yahweh, Tuhan, Yahweh, Kristus. Lihatlah yang digambar ini. Itulah representasi penampilan fisiknya. Semua sesuai firman. Demikian saudara-saudariku, bangsa Yasharala dari 12 suku yang menyaksikan video ini, yang mampir ke channel YouTube saya yang bernama Gabar Ahmad. Ha Masyamar Tazayawan artinya si penjaga Sion. Jadi biarlah saya tutup semuanya dengan doa, saudara-saudariku. Bapa Yahweh Al-Hayam yang maha tinggi, di dalam anaknya yang tunggal, Mesias Yahweh, memberkati dan melindungi kita semua bangsa Yasharala di bagian terakhir dari akhir zaman ini. Aman. Shalom, shalom, shalom.